Halo, kembali lagi dengan MRB Finance, konsultan accounting dan pajak yang mampu memberikan solusi untuk masalah accounting dan pajak perusahaan kalian tanpa ribet. Pada video kali ini, saya ingin memberikan tips untuk kalian semua sebelum kalian membeli software accounting. Apa aja sih fitur yang harus ada di software accounting kita? Tapi sebelumnya, jika kalian tidak ingin ketinggalan info dan materi menarik dari kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, dan nyalakan juga loncengnya. Karena kita akan update terus info-info bisnis untuk milioner masa kini. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk di-share. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Software accounting zaman sekarang tuh banyak banget, dan pastinya semua memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, karena memang di dunia ini kan gak ada ya yang sempurna. Oke, tapi di sini kita mau kasih tahu kalian kayak gimana sih software accounting yang bagus yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama, kita gunakan yang menggunakan web-based atau cloud. Kenapa sih harus web-based? Karena di zaman sekarang semuanya butuh cepat dan instan. Akses data butuh cepat, bikin invoice harus cepat, kadang harus lebih cepat daripada bikin mie instan. Tapi kan kita nggak bisa tuh bawa komputer terus setiap saat. Dan kalau pakai software accounting dengan web-based, kita bisa akses data di mana aja, kapan aja lewat ponsel. Tinggal butuh koneksi internet aja yang penting. Gampang kan? Dan kita juga bisa akses dari MacBook kita loh. Which is sampai sekarang jarang banget ada software accounting desktop yang bisa diakses dari MacBook. Rata-rata semua hanya bisa diakses dari Windows. Tapi sayangnya nih, walaupun web-based itu simple, ada juga loh kekurangannya. Apa sih kekurangannya? Yang pertama, saat server pusat down, mungkin kita nggak akan bisa akses data untuk sementara. Tapi tenang aja sih, biasanya server down itu nggak akan lama kok. Dan saat internet kita down, kita juga nggak bisa akses software accounting. So, pastikan jangan lupa bayar tagihan internet ya. Sebaliknya, jika kita gunakan software accounting desktop, tidak perlu lagi gunakan internet koneksi untuk mengaksesnya. Dan server juga nggak mungkin down, jadi walaupun nggak ada internet pun tetap bisa akses data kok. Dan memang tidak semua orang nyaman dengan menggunakan software accounting web-based karena data perusahaan sifatnya tidak bisa dipegang fisiknya. Untuk software web-based, jika tidak lagi berlangganan software tersebut, maka kita tidak bisa lagi akses datanya. Data tersebut sih tidak akan hilang, namun kita perlu membayar biaya langganan lagi agar bisa mengakses data tersebut. Selanjutnya, memiliki support system yang dapat dihubungi kapanpun. Dalam memilih software accounting, penting banget nih untuk pilih yang punya customer care yang bisa dikontak kapan aja. Karena jika suatu saat kita bingung mengenai fitur ataupun pengoperasian software, kita gampang bisa tanya langsung tanpa dikenakan biaya apapun. Nah, biasanya support system ini adanya di software web-based aja loh. Sedangkan untuk software desktop, kita harus telepon dulu, dan jika teknisi harus datang ke kantor, biasanya akan dikenakan biaya teknisi per jam. Dan juga nggak semua software desktop ada customer care-nya, apalagi jika software tersebut adalah buatan luar negeri. Yang ketiga, memiliki tingkat keamanan tinggi. Untuk software accounting web-based maupun desktop, pastikan bahwa software tersebut memiliki tingkat keamanan yang tinggi, sehingga data dapat tersimpan aman dan tidak mudah bocor ke pihak lain. Untuk software web-based sendiri, biasanya memiliki sistem security ISO yang sudah bersertifikat. Jadi meskipun database cloud, namun data tetap tersimpan aman dan tidak ada pihak lain yang dapat melihat tanpa seizin user. Namun, baik software web-based maupun desktop, jika ada data yang terhapus karena kesalahan user sendiri, biasanya tidak akan bisa dilakukan pemulihan data. So, hati-hati dalam pengoperasian software accounting ya. Jangan sampai salah-salah malah terhapus data yang penting. Untuk database dengan menggunakan software accounting desktop, biasanya nih sangat rawan banget database kehapus. Tinggal klik tombol delete dan bye-bye database untuk selamanya. Maka sangat penting untuk selalu melakukan backup database setiap hari jika kalian ingin menggunakan software accounting desktop. Selanjutnya, pilih software accounting yang memiliki dashboard diagram analisa keuangan yang mudah dibaca. Ini fitur yang paling diharapkan muncul untuk rata-rata business owner yang nggak mau ribet ngebaca laporan keuangan. Dengan fitur dashboard yang ada di dalam software accounting yang menunjukkan diagram analisa keuangan perusahaan secara real time, sehingga untuk business owner nggak harus cek satu persatu angka-angka di laporan keuangan yang bikin pusing. Contohnya ada diagram laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan penjualan, laporan biaya yang dikeluarkan, dan lain-lain.
Dan untuk fitur seperti ini biasanya hanya ada di dalam software accounting web-based aja. Jarang banget ada fitur dashboard yang menunjukkan diagram analisa di software accounting desktop. Yang kelima, software accounting yang bisa impor seluruh data transaksi dalam bisnis, mulai dari jurnal umum, jurnal penyesuaian, uang masuk, uang keluar, dan lain-lain. Ini yang sangat dibutuhkan untuk usaha dengan transaksi berjibun. Ribet kan ya kalau harus input data manual satu persatu? Kalau ada software accounting yang memberikan fitur impor data banyak, pasti akan sangat menyingkat waktu. Nah, saat ini sudah ada loh software accounting web-based yang memberikan kita kemudahan import data dalam jumlah banyak ke dalam software accounting tersebut. Bahkan seluruh data mulai dari uang masuk, uang keluar, jurnal umum, jurnal penyesuaian, hingga penyusutan semuanya bisa. Bayangin jika kita ada 1000 transaksi di mutasi bank dan kita harus input manual data entry satu persatu, aduh pusing, yang ada lembur mulu. Kalau kita bisa import 1000 transaksi mutasi bank tersebut masuk ke dalam accounting hanya kurang dari 1 jam, kan pasti sangat memudahkan pekerjaan kita. Jadi pastikan pilih software accounting yang bisa import data ya. Selanjutnya, pilih software accounting yang sudah terintegrasi dengan software lain. Jika ada software accounting yang sudah otomatis bisa terhubung dengan software lain seperti software payroll, software pajak, sehingga semua transaksi yang ada di payroll dan pajak bisa otomatis ada di dalam software accounting kita, pasti akan sangat membantu kan? Karena kita nggak perlu lagi bolak-balik dari software satu ke software lain untuk cek transaksi. Saat ini sudah ada loh software accounting web-based yang saling terhubung seperti itu. Ada juga software accounting desktop yang bisa membuat invoice beserta faktur pajak menjadi satu dokumen, sehingga kita tidak perlu lagi buat dan cetak faktur pajak dari e-faktur. Yang ketujuh, pilih software yang bisa terhubung dengan bank dan bisa transaksi bank langsung dari software accounting. Ada beberapa software accounting saat ini yang sudah bisa terhubung langsung ke beberapa bank, sehingga saldo dan mutasi bank semua sudah auto-update di dalam software accounting dan juga sudah bisa rekonsiliasi bank secara otomatis. Bahkan ada juga loh yang bisa melakukan transaksi, misalnya mau transfer ke vendor langsung dari software accounting. Tapi nggak perlu khawatir, walaupun seperti itu, pasti tetap ada otorisasi untuk keamanannya kok. Tapi biasanya fitur kayak gini cuma ada di web-based aja. Untuk saat ini software accounting desktop belum bisa melakukan ini. Dan yang terakhir, pilih yang menampilkan menu secara sederhana sehingga mudah dipraktekkan langsung. Masih banyak pemilik usaha yang tidak mengerti akuntansi. Untuk membantu pengusaha dalam mengoperasikan software accounting, sangat penting menawarkan tampilan yang mudah dipahami, user-friendly, dan dapat diubah sesuai kebutuhan. Dan pilih software accounting yang pengoperasiannya juga harus bisa dilakukan oleh mereka yang tidak berlatar belakang di bidang akuntan. Biasanya kayak gini ada di software accounting web-based. Sementara untuk software accounting desktop butuh skill accounting untuk pengoperasiannya. Nah, itu dia kriteria software accounting sebagai referensi kalian sebelum membeli software accounting. Tapi pasti ada pertanyaan lagi nih dari kalian. Terus harus pilih software yang mana dong? Yang web-based atau yang desktop? Saran dari kami, itu tergantung pada jenis dan skala bisnis kalian ya. Jika bisnis kalian tergolong seperti UKM, UMKM, bisnis startup, mid-size, hingga bisnis skala besar, kami sarankan untuk gunakan saja yang simple seperti software accounting web-based. Contohnya Journal ID. Karena dengan software accounting web-based, kita akan lebih mudah memonitoring accounting perusahaan bisa kapanpun dan dimanapun hanya dari smartphone kita. Apalagi di saat work from home seperti ini, akan lebih mudah jika kita gunakan software accounting web-based. Tapi jika usaha kalian tergolong skala besar seperti bisnis manufacturing besar yang memproduksi barang dalam jumlah hingga mungkin ribuan, biasanya sudah ada software accounting yang didesain khusus untuk sektor bisnis tersebut. Karena biasanya untuk manufacturing itu ada hal yang spesifik yang hanya disediakan oleh software khusus. Oke, sekian penjelasan dari kami. Jika masih ada pertanyaan seputar bisnis, silahkan komentar di bawah ya. Kita akan jawab pertanyaan kalian satu persatu. Jangan lupa juga untuk kunjungi website dan Instagram kita, karena di sana kita juga share ke kalian tips-tips bisnis yang bisa bermanfaat. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.